Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Vega Hasbi Givari bersama saya sendiri Vega Hasbi Givari. Oke, sesuai janji saya kemarin, ini ada kelanjutan dari video saya. Gimana sih cara kerja di luar negeri, di hotel ataupun di kapal pesiar? Saya mau menceritakan sedikit tentang perjalanan karir saya dulu. Kemarin saya sudah bilang karir saya dimulai dari menjadi operator warnet. Jadi di sana itu saya bertugas menjadi kasir. Saya juga melayani pembuatan kopi ataupun snack ataupun makanan-makanan ringan. Dari sana saya bertemu dengan orang-orang banyak customer. Kita sering ngobrol dengan customer, serving food atau drinks gitu. Jadi saya ingin mempelajari lebih dalam lagi di dalam dunia hospitality ini. Waktu itu paman saya, ex kapal juga, dia di Holland Amerika Line udah kurang lebih 13 tahun dan sekarang sudah pensiun, sudah membuka usaha sendiri di rumah. Dia salah satu inspirasi saya juga. Dan dia merekomendasikan saya untuk melanjutkan belajar tentang hospitality, spesialnya di hotel atau di kapal pesiar. Saya lanjut kuliah di Yogyakarta selama 1 tahun, jadi cuman D1 perhotelan ya. Jadi di perhotelan itu D1 sudah sangat cukup untuk memulai karir di dunia perhotelan. Jadi saya dulu kuliah di Yota Bakti Marine Hotel Training School Yogyakarta selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya disuruh melanjutkan untuk bekerja magang untuk mendapatkan sertifikat kerja. Sebelum kita lanjut untuk membahas masalah magang, saya akan menjelaskan lebih sedikit dulu tentang apa sih LPK, terus keuntungannya apa aja dan biaya apa aja. Jadi LPK itu sendiri dari kepanjangan Lembaga Pelatihan Kerja. Sebenarnya nggak seperti kuliah formal ya, kita lebih difokuskan untuk mendalami materi atau pelatihan yang lebih spesifik kepada bidang tertentu. Kalau di perhotelan itu biasanya ada tiga. Satu itu di bagian waiter, which is saya sendiri. Yang kedua itu ada housekeeping. Yang ketiga ada chef. Jadi di LPK itu nanti kurang lebih 6 bulan pembelajarannya. Ada yang 3 bulan juga, tergantung. Nanti kamu akan diberikan penjelasan mengenai basic-basic perhotelan, apa itu hotel, apa itu tanggung jawabnya, dan lain-lain. Nanti setelah itu biasanya teachernya itu akan tanya sama kamu mau ingin melanjutkan di bagian apa, mau di housekeeping, di waiter, atau di chef. Setelah kita memilih itu atau lebih kayak kepenjuruan ya, lebih ke spesifik lagi. Misal nih saya memilih untuk menjadi waiter. Materi yang saya dapatkan itu lebih mendetail di bagian F&B. Jadi di LPK itu biayanya bervariasi. Setahu saya itu dari harga 4 juta sampai 15 juta. Kurang lebih ya pengalaman saya. Fasilitas yang didapat biasanya yang normal, yang reguler itu antara 4 juta sampai 10 juta. Itu biasanya cuman kayak modul, seragam, atau alma mater. Kalau yang 15 juta atau mungkin bisa lebih, biasanya difasilitasi kayak dormitory gitu. Kayak kita sekolah di sana atau kuliah di sana, nanti disediakan tempat tinggal, mes. Jadi tergantung kebijakan dari LPK tersebut. Setelah materi pembelajaran di LPK antara 3-6 bulan. Setelah itu kamu harus melakukan magang untuk mendapatkan sertifikat hotel itu sendiri. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang magang itu sendiri. Kalau kita sebutnya biasanya job training. Job training itu ada 2 pilihan. Biasanya LPK akan menawarkan untuk OJT di Indonesia atau OJT di luar negeri. Dan saya akan menjelaskan lagi pro and cons OJT di Indonesia atau di luar negeri. Jadi OJT atau on the job training di Indonesia itu biasanya tidak dibayar. Jadi kita bekerja selama 6 bulan, kita dapat jadwal tiap hari seperti staff. Jadi 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu bekerja 8 jam, 9 jam. Fasilitasnya paling dikasih makan 1 kali di hotel. Kalau OJT di luar kota, jadi kamu harus kos dulu, mengeluarkan biaya untuk makan, transportasi, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit on the job training di luar negeri. Memang on the job training di luar negeri itu ada biayanya, ada proses agensinya ya. Karena untuk melamar sendiri itu emang agak sulit, bisa cuman agak sulit. Ada beberapa teman saya yang job training di luar negeri kayak di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Hong Kong.
itu biasanya negara-negara itu yang menerima untuk job training. Jadi sistem job training di luar negeri itu beda dengan di Indonesia, karena di luar negeri itu mereka dibayar, mereka job training antara 6 bulan sampai 1 tahun itu dibayar ya, walaupun bayarannya tidak besar, tidak seperti pegawai tetap dari hotel itu sendiri, cuman kan lumayan. Dari fee agen itu sendiri untuk bekerja di luar negeri itu bervariasi ya. Saya sudah bertanya-tanya ke sana kemari, itu di sekitaran harga 5 sampai 15 juta untuk fee agensinya. Sebenarnya walaupun 15 juta, kita let's say agensi mematok harga 15 juta, tidak masalah kalau itu agensi yang benar-benar valid atau terpercaya, karena kalian bisa balik modal dengan cepat. Misal kalian bayar 15 juta, setelah itu kalian kerja job training dibayar misal 3 sampai 4 juta, berarti kalian hanya butuh waktu sekitar 4 sampai 5 bulan sudah bisa balik modal plus dapat pengalaman dari luar negeri, which is itu bagus untuk CV atau kurikulum vitae-nya kalian. Di sisi lain kalian juga improve pastinya soal speaking English-nya ya, karena kan kalian job training di luar negeri, otomatis kalian bertemu dengan orang-orang luar negeri dan mau nggak mau kalian harus ngomong bahasa Inggris. Itu sih jadi pro dan cons-nya job training di Indonesia ataupun di luar negeri. Ada yang nanya pasti, kenapa sih Kak harus magang, harus nyari sertifikat, kenapa nggak langsung lamar menjadi karyawan hotel? Jadi begini, melamar di hotel atau di kapal pesiar itu ada syaratnya. Syarat minimum requirement-nya itu di satu hotel plus 6 bulan sertifikat magang atau punya pengalaman di hotel bintang 4, bintang 5 selama 1 tahun, kurang lebih ya, kurang lebih 1 tahun. Nah, itu adalah persyaratan utama untuk melamar bekerja di hotel ataupun di kapal pesiar. Jadi itu ya, jadi syarat minimal untuk bekerja di luar negeri ataupun di hotel. Nah, saya akan menambahkan sedikit untuk kalian yang mungkin tidak suka atau passionnya bukan di waiter, housekeeping atau chef. Jadi di hotel atau di kapal pesiar itu kita punya namanya cross training. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu cross training. Cross training itu pindah departemen atau pindah posisi kerja. Misal kalian kerja di hotel, posisinya waiter, pertama kali bergabung. Setelah 6 bulan kalian merasa, aduh ini pekerjaannya berat, ini bukan passion saya ingin pindah. Nah, itu bisa, sangat-sangat bisa di hotel maupun di kapal pesiar. Jadi nanti kalian pindah sesuai dengan keinginan kalian. Tapi syaratnya adalah kalian harus melakukan namanya cross training ini. Misal ya, kalian bekerja di waiter, terus kalian sebenarnya punya pengalaman yang expert di bagian IT, di bagian pemrograman. Jadi di situ kalian bisa mengajukan diri ke HR. Kalian datang aja ke HR terus meminta form cross training. Jadi di cross training itu nanti kalian akan melakukan training atau kerja praktek di bagian IT itu. Jadi misal kalian ingin pindah ke IT, kalian harus melakukan namanya job training itu. Waktunya berapa lama itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kalau di hotel saya kemarin itu selama 120 jam. Nah, itu kalian kerjakan di luar jam kerja kalian. Jadi misal kalian kerja 8 jam, nah kalian melakukan job training itu di luar jam itu. Misal sehari kalian mau melaksanakan job training 2 jam, tinggal aja dikalikan berapa hari untuk menyelesaikan 120 jam. Karena kalian begitu selesai mendapatkan 120 jam itu, kalian akan mendapatkan sertifikat. Dan kalau di waktu itu mereka lagi membutuhkan staff di bagian IT, kamu langsung akan diinterview langsung dengan manajernya IT itu sendiri. Oke, jadi itu tips dari saya untuk mengawali karir di dunia perhotelan. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi yang ingin memulai karirnya di dunia perhotelan. Semoga ini bisa memberikan gambaran biar tidak membingungkan kalian di kemudian hari. Alright, cukup sekian video kedua saya ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas lebih mendetail lagi soal step-step melamar pekerjaan di hotel darat melalui agensi atau tanpa agensi. Oke, ditunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.